Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Ulfah. Saya adalah mahasiswi Bisnis Farmasi Universitas Pancasila Angkatan 41. Baiklah, saya hari ini akan mempresentasikan salah satu tugas untuk mata kuliah Supply Chain Management, yaitu mengenai perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan. Nah, pada kesempatan ini, saya mengangkat tema perkembangan pemanfaatan teknologi pada kehamilan. Kehamilan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seorang wanita, di mana dia memiliki janin yang sedang bertumbuh di dalam rahimnya. Oleh karenanya, dukungan fasilitas kesehatan yang mudah diakses sangat dibutuhkan dalam antenatal care sebagai upaya menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi. Nah, oleh sebab itu, untuk mempermudah ibu hamil mengakses informasi untuk menjaga kehamilan maupun sebelum program, maka sangat dibutuhkan adanya teknologi pada kehamilan. Nah, untuk penggunaannya sendiri, pada kesempatan kali ini saya membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah teknologi untuk persiapan kehamilan, kemudian teknologi untuk membantu proses kehamilan, dan teknologi untuk janin detektor pada saat hamil. Nah, untuk teknologi persiapan kehamilan, yang pertama adanya pemeriksaan lab. Maka ibu hamil sebelum hamil atau untuk mempersiapkan kehamilan harus melakukan pemeriksaan lab terlebih dahulu. Kemudian juga melakukan USG dan juga pemeriksaan non-invasi prenatal. Kemudian untuk teknologi yang dapat membantu proses kehamilan, itu dibutuhkan adanya suatu aplikasi kalender masa subur ya, seperti contoh pada gambar sebelah kanan. Itu pada akhirnya akan membantu ibu hamil atau calon ibu untuk menjaga hormon agar tetap stabil dan mengetahui kondisi hormonnya, dan juga agar mengetahui jadwal menstruasinya dan jadwal ovulasinya tentunya. Kemudian yang ketiga, teknologi untuk janin detektor pada saat hamil. Untuk janin detektor biasanya memang menggunakan USG, kemudian adanya permainan cahaya menggunakan senter di ruangan gelap, atau rangsangan melalui suara ya, berupa doa dan bisa juga lagu-lagu klasik. Kemudian yang ketiga, adanya aplikasi nih untuk melacak pertumbuhan janin. Nah, saya sangat tertarik untuk membahas contoh aplikasi yang digunakan untuk memantau kehamilan. Ya, yang pertama, ini ada hanya beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak sekali aplikasi yang bisa didapatkan di App Store maupun Play Store. Tapi saya mengambil tiga contoh yang paling populer, yaitu ada Halo Bumil. Nah, kalau aplikasi Halo Bumil ini menyediakan informasi yang komprehensif tentang setiap tahap kehamilan, mulai dari konsepsi hingga persalinan. Ibu hamil dapat mempelajari perkembangan janin, perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada ibu hamil, dan di dalamnya juga terdapat saran praktis tentang perawatan prenatal ya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pregnancy tracker, yaitu Maternity. Aplikasi ini menyediakan informasi yang sangat bermanfaat bagi calon ibu. Mereka dapat menemukan artikel-artikel tentang kesehatan, gizi, olahraga yang aman, dan perubahan emosional yang umum terjadi selama kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah Diary Bunda. Aplikasi kehamilan ini memfasilitasi interaksi antara ibu hamil dengan komunitas yang serupa, baik melalui forum diskusi atau grup dukungan. Ibu hamil dapat berbagi pengalaman, bertanya pertanyaan, dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Nah, pemerintah juga memiliki sistem pengelolaan teknologi ibu hamil ya. Ada tiga yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama metode one way atau text messaging short message service, yaitu SMS. Itu suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler. Nah, kalau untuk ibu hamil ini biasanya bisa menjadi reminder jadwal pemeriksaan ya, dan jadwal berapa usia kandungan, untuk merimain ibu hamil ya terkait minum vitamin juga bisa digunakan melalui SMS. Nah, kemudian program Mobile Obstetric Monitoring ya, sebuah platform prototype telehealth yang bisa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah pedesaan maupun perkotaan dengan memanfaatkan aplikasi ponsel. Kemudian ada yang namanya ANC kelas ibu hamil. Nah, ini kelas ibu hamil merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka dan dalam
kelompok ya. Ya memang tujuannya untuk meningkatkan kehamilan, meningkatkan keterampilan ya mengenai kehamilan, bagaimana mengenai persalinan, nifas dan bagaimana mengenai perawatan bayi baru lahir, mitos atau fakta yang juga harus dipercaya. Nah, di sini juga saya ingin membahas beberapa teknologi lainnya yang juga digunakan oleh ibu hamil ya. Digunakan oleh biasanya dokter atau tenaga kesehatan ya untuk pemeriksaan ibu hamil. Yang pertama ada yang namanya Doppler. Doppler ini untuk mengukur seberapa baik darah yang mengalir dalam tubuh janin. Selain itu, USG ini juga dilakukan bagi ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi atau pertumbuhan janin menjadi lebih lambat dari biasanya. Kemudian ada ekokardiografi janin. Ini tentunya untuk mengukur seberapa baik darah yang mengalir di dalam tubuh janin. Dan USG ini dilakukan bagi ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi dan pertumbuhan janin lebih lambat dari sebelumnya. Sebenarnya sama ya, sama dokter tadi. Kemudian yang ketiga, ultrasonografi 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi dilakukan ketika awal kehamilan, pertengahan, dan hingga akhir kehamilan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa YouTube channel ini, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.